Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SE04 kelompok B subkelompok 4. Perkenalkan, aku Muhammad Zal Fatih dengan NIM F0402251111. Perkenalkan, namaku Nurisa Azahra dengan NIM D7401251071. Perkenalkan, namaku Ahmad Muhandis Faza dengan NIM F0404251087. Baiklah, pada praktikum mandiri kali ini kami akan membuat percobaan bertema pembuatan roti. Check it out. Tujuan dari praktikum mandiri ini adalah menganalisis pengaruh variabel terikat yaitu ragi dengan gula terhadap laju fermentasi ragi dalam pembuatan roti. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tepung terigu, gula pasir, ragi instan, minyak goreng, wadah, gunting, spatula, kain penutup, gelas. Langkah pertama, siapkan air panas sebanyak 200 ml pada dua gelas yang berbeda. Lalu, masukkan gula pada gelas pertama untuk menjadikannya sebagai sampel variabel terikat. Lalu aduk. Setelah air sudah tidak panas, masukkan ragi setengah sendok makan pada kedua gelas. Lalu aduk, tutup, dan diamkan selama 10 menit. Tuang 10 sendok makan terigu pada dua wadah. Setelah 10 menit menunggu, tuang air ragi pada dua adonan yang berbeda-beda, lalu aduk. Aduk tapi jangan sampai terlalu kalis. Setelah itu, diamkan dan tutup adonan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Buka adonan ragi dengan gula dan adonan ragi tanpa gula. Adonan ragi dengan gula akan mengembang. Setelah itu, goreng adonan ke dalam kuali berisi minyak panas. Masukkan 1 per 1 sendok makan adonan untuk digoreng. Ini dia hasil sudah digoreng. Proses pembuatan roti melibatkan reaksi biokimia fermentasi yang dilakukan oleh ragi atau biasa disebut Saccharomyces cerevisiae. Ragi berperan penting dalam mengubah gula menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida. Gas CO2 yang terbentuk akan terperangkap dalam jaringan gluten, menyebabkan adonan mengembang. Sedangkan alkohol sebagian besar akan menguap saat pemanggangan. Selain itu, proses fermentasi juga menghasilkan senyawa volatil dan asam organik yang memberi aroma dan cita rasa khas pada roti. Selama tahap penggorengan, sebagian besar etanol menguap akibat suhu tinggi, sementara CO2 berperan dalam membentuk struktur pori-pori roti yang khas. Selain produk utama, fermentasi juga menghasilkan metabolit sekunder seperti asam organik, senyawa volatil, dan senyawa aroma lainnya yang berkontribusi terhadap profil sensori, aroma, serta cita rasa khas roti. Faktor-faktor seperti suhu fermentasi, kadar air, aktivitas enzimatik, dan rasio gula terhadap protein sangat memengaruhi efisiensi metabolisme ragi serta kualitas akhir produk roti. Jadi intinya apa sih? Pada sampel ragi dan gula, glukosa langsung dipakai ragi dalam respirasi anaerob sehingga laju fermentasi meningkat dan menghasilkan karbon dioksida lebih banyak, membuat adonan lebih mengembang. Pada sampel tanpa gula, ragi harus memecah pati menjadi gula sederhana terlebih dahulu, sehingga laju fermentasi lebih rendah dan produksi karbon dioksida lebih sedikit. Alhasil, adonan kurang mengembang. Sekian praktikum mandiri dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.